Hello, awesome student. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu loading benzotriazol pada nanopartikel silika mesopori berbasis sekam padi. Sebelum memasuki materi ini, kita akan mereview kembali materi sebelumnya, yaitu sintesis nanopartikel silika mesopori berbasis sekam padi. Apa yang dimaksud dengan nanopartikel silika mesopori? Jadi, nanopartikel silika mesopori atau MSN merupakan material silika berpori berdiameter sempit, luas permukaan tinggi, dan volume pori besar. Pada bidang apa saja MSN diaplikasikan? Bidang yang telah diaplikasikan MSN antara lain penyimpanan energi, optoelektronik, pemisahan dan filtrasi, pemurnian, katalisis, pengiriman obat, dan nano container inhibitor korosi. Bagaimana cara mensintesis MSN? Umumnya, MSN disintesis menggunakan tetraetil ortosilikat atau TEOS sebagai prekursor utama karena memiliki kemampuan dalam membentuk struktur mesopori yang stabil dan seragam. Namun, penggunaan TEOS juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu sifatnya mudah terbakar, dapat menyebabkan iritasi kulit, dan harganya mahal. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi, para peneliti mencari prekursor alternatif yang lebih aman, ekonomis, dan berkelanjutan. Apa saja sumber silika alami yang bisa menjadi prekursor alternatif? Sumber silika alaminya antara lain ampas tebu, kulit kacang, miskanthus, sekam padi, dan tongkol jagung. Mengapa ukuran pori sangat penting dalam pengembangan MSN? Karena berdampak pada proses difusi, laju pelepasan zat aktif, serta efisiensi penetrasi MSN ke jaringan biologis. Berdasarkan hasil riset, sekam padi digunakan sebagai prekursor alami karena memiliki ukuran pori yang kecil. Selain itu, sekam padi juga memiliki kadar silika yang cukup tinggi. Struktur ortosilikatnya sama dengan TEOS dan proses ekstraksi silika relatif mudah. Apa saja kekurangan yang dimiliki MSN? Jadi, MSN tidak memiliki kemampuan yang aktif untuk menghambat laju korosi dan cenderung sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Setelah mengulas kembali materi sebelumnya, mari kita lanjutkan dengan pembahasan materi kedua.
Dengan berbagai keterbatasan yang telah kita bahas, lalu bagaimana cara mengatasi kekurangan dari MSN? Untuk menjawab hal tersebut, para peneliti telah mengembangkan sebuah strategi, yaitu pemuatan atau loading inhibitor organik seperti BTA ke dalam MSN. Jenis inhibitor organik apa yang biasanya dimuat ke dalam MSN? Beberapa jenis inhibitor organik yang umum digunakan antara lain thiourea, imidazol, oktilamin, asam oleat, dan benzotriazol. Bagaimana sifat fisis dari BTA? Jadi, BTA memiliki efektivitas terhadap berbagai logam, toksisitas rendah, dan kestabilan termal dan kimia yang baik. Sebelum kita masuk ke prosesnya, yuk kita cari tahu dulu apa saja alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pada proses ini antara lain gelas beker, cawan Petri, kertas timbang, tabung sentrifuge, mortar dan pestle, magnetic stirrer, spatula, neraca analitik, mesh 200 mm, hot plate, sentrifuge, dan oven. Sementara itu, bahan yang digunakan yaitu MSN, BTA, dan etanol. Yuk, simak proses loading BTA pada MSN dalam video berikut ini. Proses diawali dengan menimbang MSN sebanyak 6,25 gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan BTA sebanyak 50 gram. Setelah itu sebanyak 375 ml etanol dituangkan ke dalam gelas beker. Proses dilanjutkan dengan memasukkan magnetic stirrer ke dalam beker dan mengatur kecepatan pada 600 rpm. Memasukkan MSN ke dalam larutan BTA dan melakukan stirrer selama 24 jam. Setelah proses pengadukan selesai, larutan MSN BTA diambil menggunakan pipet tetes sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Berikutnya, kecepatan sentrifuge diatur pada 6.800 rpm, lalu sampel dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Setelah disentrifugasi selama 30 menit, langkah selanjutnya adalah memisahkan bagian cairan dari endapan MSN BTA. Endapan yang diperoleh kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius. Berikutnya, padatan digerus halus menggunakan mortar dan pestle. Lalu, hasil gerusan disaring menggunakan mesh berukuran 200 mm. Sebagai penutup, hasil loading MSN BTA berupa padatan berwarna putih. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Sampai jumpa.